Orang bilang cinta itu indah, cinta itu mulia, cinta itu pengorbanan. Tapi gue mau tanya ke lu sesuatu, dan gue harap lu mikir sebelum lu jawab. Kalau lu beneran cinta sama seseorang, kenapa lu takut kehilangan mereka? Kalau lu beneran cinta sama burung kesayangan lu, kenapa lu kurung dia di dalam sangkar yang kecil? Padahal burung itu bisa terbang, seharusnya hidup di langit bebas. Kalau lu beneran cinta, apa bedanya sama orang yang nahan orang lain karena takut ditinggalin? Sebagian besar cinta yang kita pahami sebenarnya adalah ego yang paling egois. Mari kita mulai dari yang paling dasar. Gimana sih orang-orang umumnya ngertiin cinta? Di film, di lagu, di Instagram, cinta selalu digambarkan sebagai sesuatu yang magis, romantis, seperti dua orang yang bisa rela apa saja untuk pasangan mereka. Ada cerita temannya dari saudara bapaknya teman gue pernah bilang dia super sayang sama pacarnya. Bilang dia cinta sejatinya. Sampai-sampai dia nggak bolehin pergi ke acara temannya kalau dia nggak ada. Nggak boleh buka Instagram story tanpa bilang dulu. Nggak boleh punya teman lawan jenis dan bla 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 bla. Padahal dia cuma takut ditinggalin kalau pasangannya deket sama lawan jenis. Tunggu, itu namanya cinta atau kontrol yang dibungkus romantisme ya? Ada orang namanya Mas Hendra, dia bilang dia sayang banget sama burungnya sampai rela nggak dijual walaupun ada yang tawar 100 juta. Tapi burung itu dikurung di dalam sangkar 30 kali 40 cm. Nggak pernah terbang, nggak pernah ngerasain angin, pokoknya terbatas lah geraknya. Ya emang sih ada beberapa burung yang nggak bisa hidup tanpa pengasuh. Tapi kan secara biologis dia seharusnya di alam bebas. Dari sudut pandang Mas Hendra itu cinta, tapi dari sudut pandang si burung itu penjara. Yang orang bilang cinta, tapi sebenarnya itu adalah takut kehilangan, butuh validasi, atau kontrol yang dibungkus kasih sayang. Gue tanya ke lu, mana dari dua hal itu yang benar-benar tentang si lain dan mana yang tentang diri sendiri? Gue akan bawa lu ke berbagai aspek ilmu yang menjelaskan apa sih sebenarnya cinta itu. Aspek pertama, sudut pandang psikologi tentang cinta. Jadi ada seorang psikolog legendaris bernama Abraham Maslow. Lu pernah denger nggak tentang hierarchy of needs-nya dia? Jadi menurut Maslow nih manusia punya kebutuhan berjenjang, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan aman, kebutuhan sosial, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, yang penting di sini adalah cinta itu termasuk kategori kebutuhan, bukan pengorbanan murni, bukan juga hal sakral yang bebas dari kepentingan diri sendiri. Artinya apa? Ketika lu bilang gue cinta sama lu, sebenarnya banyak yang tersirat. Kayak gue butuh lu supaya gue ngerasa utuh, gue butuh lu supaya gue nggak ngerasa kesepian, gue butuh lu supaya gue merasa berharga. Itu beda drastis dengan gue pengen lu bahagia walaupun itu berarti tanpa gue. Anjay. Menurut penelitian dari Pusat Studi Psikologi Sosial University Indonesia di tahun 2022, ada 78% dari 2.400 responden yang ditanya tentang alasan mereka tetap tinggal bersama pasangan. Mereka menjawab karena takut kesepian dan takut ditinggal, bukan karena ingin kebahagiaan pasangan. Aspek kedua, dari sudut pandang biologi. Sekarang gue mau ajak lu dari sudut biologi otak ya. Ketika lu jatuh cinta, otak lu tidak beroperasi dari hal-hal yang mulia. Otak lu beroperasi dari reaksi kimia murni. Ada 3 hormon utama yang berperan. Hormon pertama itu dopamin, hormon kesenangan dan kecanduan. Ini hormon yang sama yang dilepas ketika lu lagi ngerokok atau kecanduan apapun itu. Itulah kenapa orang yang jatuh cinta sering overthinking, obsesif, dan susah move on. Otak mereka lagi ketagihan. Hormon kedua ada oksitosin, hormon bonding. Ini hormon yang seorang ibu rasain ketika merawat bayi. Hormon ini membuat kita ingin terus dekat dengan orang tersebut. Ada hormon ketiga, serotonin. Ini hormon stabilitas mood. Tapi ketika orang jatuh cinta tuh level serotoninnya justru turun. Itulah kenapa orang jatuh cinta jadi lebih emosional, irasional, dan mudah depresi kalau pisah. Jadi dari sudut biologi, jatuh cinta itu mirip kecanduan, bukan hal spiritual, bukan hal suci. Itu kimia otak lagi pengen reproduksi dan bonding supaya spesies bertahan. Jadi murni kepentingan keberlangsungan hidup spesies saja. Penelitian dari Dr. Helen Fisher di Rutgers University menunjukkan bahwa otak yang jatuh cinta hampir identik dengan otak pecandu narkoba. Dilihat dari MRI scan, aktivitas di bagian dopamin reward centernya sama persis. Kalau itu yang namanya cinta, terus apakah kontrol, kecemburuan berlebih, dan obsesi adalah bagian natural dari cinta, atau itu adalah penyalahgunaan dari reaksi kimia? Sekarang aspek ketiga yaitu
dari sudut pandang filosofi. Ada seorang filsuf bernama Erich Fromm. Fromm adalah orang yang nulis buku yang lumayan terkenal, yaitu The Art of Loving. Di dalam bukunya, Fromm bilang bahwa cinta modern itu bukan cinta sejati. Itu adalah kepemilikan yang dibungkus romantisme. Contohnya gimana? Lu bilang ke pasangan, lu milik gua. Lu bilang ke pasangan, kalau lu ninggalin gua berarti lu udah gak cinta sama gua. Lu bilang ke pasangan lu, gua udah effort banget buat lu, jadi lu harus royal ke gua. Itu semua adalah bentuk transaksi, bukan cinta. Fromm nulis, cinta sejati bukan memiliki, tetapi memberi kebebasan. Jika lu beneran cinta, lu ingin pasangan lu bahagia, bahkan jika itu berarti pasangan lu pergi dari lu. Tapi gua lihat di mana-mana orang ngerti cinta sebagai posesif, sebagai kontrol yang halal. Terutama kalau dikaitin dengan burung yang tadi kita ceritain. Bagaimana itu disebut cinta kalau kita ngerampas kebebasan makhluk hidup? Aspek keempat. Di sini gue mau bahas aspek dari etika dan perspektif makhluk hidup. Kita sering bilang gue sayang sama burung gue cinta sama anjing gue. Tapi gimana kalau kita lihat dari sudut pandang mereka? Ada sebuah istilah dalam filsafat yang namanya speciesism. Artinya diskriminasi terhadap makhluk hidup berdasarkan spesies mereka. Apa sih maksudnya? Kita manusia punya mindset, karena gue cinta, gue boleh nentuin hidup lu, gue boleh kurung lu, gue boleh kontrol lu. Dari sudut pandang kita itu cinta. Kita bilang ini demi kebaikan mereka. Tapi dari sudut pandang mereka itu penjara. Coba kita bayangin kalau kita itu burung. Suatu hari ada seorang manusia nangkep kita, bawa kita ke rumah. Terus kita dikurung di kandang. Dan dia bilang, gue sayang sama lu, gue gak bakal jual lu. Apakah lu ngerasa dicintain atau merasa ditahan? Dan aspek yang kelima dari psikologi yang toksik. Sekarang gue mau bahas yang paling bermasalah. Ada istilah dalam psikologi yang namanya justification bias dan emotional dependency. Artinya orang menggunakan kata cinta sebagai alasan pembenaran untuk perilaku yang sebenarnya toksik. Contohnya, gue cemburu parah ke lu, yang diartikan karena gue sayang lu. Padahal itu kan insecurity dan kontrol. Terus ada contoh lain, gue nggak ngebolehin lu keluar, yang diartikan biar lu nggak kenapa-napa. Padahal kan itu cuma pengurungan. Atau gue gak bisa hidup tanpa lu, yang diartikan karena gue terlalu cinta. Menurut laporan dari Lembaga Advokasi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di tahun 2023, ada 68% dari 3.200 kasus kekerasan pasangan intim dimulai dengan kontrol berlebihan yang dimanfaatkan dengan alasan cinta. Itu adalah angka yang bikin gue jadi ngerasa mungkin cinta yang kita pahami udah totally salah. Coba bayangin kalau lu itu orang yang gue ceritain di awal tadi. Setiap hari lu diawasin, setiap gerak-gerik lu dicek. Setiap lu punya teman baru, pasangan lu bilang gak boleh. Setiap kali lu mau pergi, selalu ditanya kemana, sama siapa, jam berapa balik, bla 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 bla. Lu gak bisa bilang apa-apa, karena kalau lu bilang, pasangan lu pasti bilang gini, kalau lu cinta gue, lu gak bakal komplain. Atau kalau lu minta ajak pisah nih, pasangan lu pasti ancam, nggak pasti sih, ada beberapa kasus bilang gue bakal bun-bun diri, berarti lu udah gak cinta gue. Anjing, lebay banget cok. Nah, ketika lu di posisi itu, lu merasa terjebak, bukan karena lu cinta, tapi karena lu merasa bersalah. Lu ngerasa bertanggung jawab atas emosi orang lain. Kita coba lihat dari dua sisi. Dari sudut si pelaku, gue cinta banget dia, gue takut kehilangan dia, gue pengen dia cuma perhatian ke gue. Setiap yang gue lakukan adalah untuk kebaikannya. Kalau dari sudut pandang si korban, gue gak bisa bebas, gue gak bisa jadi diri gue sendiri, gue merasa dipenjara, gue takut bilang enggak karena dia ancam bun-bun diri. Anjing, lebay bangsat. Gue kasih contoh lain dari perspektif korban versus perspektif pelaku. Kita ambil contoh dari kasus burung tadi. Dari sudut pandang Mas Hendra, gue sayang burung ini, gue gak mau dia tersesat, gue udah investasi banyak ke burung ini milik gue yang urus, ya gue yang udah urus dia gitulah. Kalau dari sudut pandang burung, ya walaupun gue gak bisa bahasa burung ya, mungkin dia bilang gini, gue gak boleh terbang, gue gak bisa lihat langit, gue gak punya pilihan, gue terpenjara karena orang ini bilang cinta. Menurut gue ini salah sih. Mas Hendra percaya dia cinta sama burung itu, dia gak ngerasa melakukan sesuatu yang salah. Tapi dari sudut makhluk yang dia kontrol, itu adalah tahanan. Itu adalah perampasan kebebasan atas nama cinta. Kontrol dengan alasan cinta adalah bentuk penindasan yang paling berbahaya karena dimaafkan, dilegalisir, dan dianggap normal. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa masyarakat nggak lihat ini sebagai masalah? Jawabannya adalah normalisasi. Norma sosial kita bilang, cemburu sama dengan cinta, kontrol sama dengan bentuk perhatian, mengorbankan diri sama dengan ketulusan, tidak bisa hidup tanpa pasangan sama dengan cinta sejati. Padahal kan semua itu red flag.
Gue lihat di medsos ya, orang-orang memuji hubungan yang sebenarnya adalah abuse berbalut romantisme. Mereka bilang goals padahal itu adalah nightmare. Kapan kita mulai bertanya, apakah ini cinta atau ini adalah satu orang yang menahan orang lain karena takut kesepian? Kapan sih kita mulai bertanya ke burung, apakah ini cinta atau ini adalah kita yang egoistis? Oke, jadi kita udah bahas dari semua sudut, baik psikologi, biologi, filosofi, etika. Sekarang pertanyaannya, terus apa sih kita nggak boleh cinta gitu? Cinta yang kita pahami sekarang itu salah, dan kita perlu redefinein. Kalau ada yang namanya cinta sejati, itu lebih mendekati ke membiarkan bukan memiliki, tidak memaksa tapi mendukung, tidak butuh dibalas tapi rela memberikan, dan bahkan rela kehilangan kalau itu terbaik untuknya. Cinta sejati itu aneh, bukan yang meriah, yang romantis, atau yang instagramable. Cinta sejati adalah memberi ruang, rela melihat orang lain yang lo cintai bahagia bahkan kalau itu bukan bersama lo. Itu adalah mendengarkan tanpa mengendalikan, atau percaya tanpa perlu pengawasan. Coba lu tanya ke diri sendiri, gue sayang orang ini karena gue pengen mereka bahagia, atau gue pengen mereka ada di sisi gue? Kalau jawabannya yang kedua, itu bukan cinta, itu adalah emotional dependency. Cara deteksinya gimana sih? Kalau orang itu pergi, apakah lu bahagia karena mereka dapat kesempatan baru? Atau apakah lu depresi karena lu nggak tahu siapa diri lu tanpa mereka? Gini, kalau orang itu bilang mereka lebih bahagia tanpa lu, apakah lu rela menerima itu? Atau apakah lu paksa mereka buat tetap stay? Kalau lu nggak bisa jawab iya untuk kebahagiaan orang lain, maka itu bukan cinta, itu egoistis. Buat semua yang pernah bilang atau dibilang lu nggak boleh pergi, lu nggak boleh punya temen cowok atau cewek, kalau lu pergi gua bun-bun diri. Stop bro, itu bukan cinta. Gue mau lu tahu, orang yang beneran cinta sama lu akan ngedorong lu untuk berkembang. Mereka akan pengen lu punya teman, punya hobi, punya impian yang terpisah dari mereka. Kalau pasangan lu selalu bilang lu nggak boleh ini itu karena sayang, itu adalah red flag. Buat lu yang punya hewan peliharaan, burung, ikan, kucing, anjing, babi, harimau, beruang, dinosaurus, naga, apapun lah, gue mau lu tanya ke diri lu, gue beneran sayang hewan ini atau gue beneran sayang dengan diri sendiri yang punya hewan ini? Gue mau sampein satu hal, cinta yang paling egois adalah cinta yang kita pahami sekarang. Cinta itu bukan tentang apa yang kita dapat, cinta itu tentang apa yang kita kasih tanpa mengharap balasan. Cinta itu tentang membiarkan orang lain atau makhluk hidup yang kita sayang itu bebas, bahkan kalau itu berarti kehilangan mereka. Gue gak tahu kalau lu pernah ngerasain begini, tapi gue harap naskah ini buat lu sedikit kasih wawasan tentang konsep cinta yang lu punya. Coba lu jawab jujur, kalau cinta lu terhadap seseorang itu bergantung pada mereka tetap ada di sisi lu, apakah itu cinta? Atau itu hanya ketakutan untuk hidup sendiri yang lu romantisasikan? Bye-bye.